Sahabat Trending Plan, hai juga alam semesta. Hai Queen Soul. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Pokoknya harus senantiasa sehat, terus jaga berbahagia dan pastinya akan jadi sejahtera. Nah, tanda sekarang tuh lagi musim hujan. Nih, karena lagi hujan-hujan begini nih, biasanya Queen Soul nih lagi asik nih, lagi bersantai. Lagi apa Queen Soul? Lagi mau tidur kayaknya. Nah, karena musim hujan biasanya kondisi tubuh kita itu pasti agak sedikit, karena suhunya lembab ya, kondisi tubuh kita itu pasti akan sedikit menurun. Nah, untuk menjaga stamina tubuh tentunya jangan lupa ya sahabat untuk tetap rajin berolahraga, makan makanan sehat dan bergizi, dan pastinya sahabat tetap harus menjalankan protokol kesehatan di setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Agar apa? Agar kita terhindar dari virus-virus yang sedang beredar saat ini. Kurang lebih seperti itu. Seperti Queen Soul nih, rajin beristirahat. Oke, sahabat Trending Plan, masih berbicara tentang philodendron. Nah, kali ini saya mau cerita tentang philodendron dragon dan juga goldennya. Nah, golden dragon ini biasanya dikenal dengan nama lime fiddle. Nah, ini ada yang golden dragon. Karena kenapa dikatakan golden dragon? Karena dia mempunyai variegasi ya, variegasi pada daunnya. Seperti ini tuh. Ini yang golden dragon. Ya, cantik ya. Dia mempunyai variegasi seperti marble gitu di permukaan atas pada daunnya. Dan yang ini adalah yang dragonnya atau green dragon. Cantik ya. Ini dia nih. Daun barunya juga seger banget tuh. Cantik ya. Kenapa sih ini dikatakan dragon, philodendron dragon? Karena memang kalau diperhatikan ini bener-bener mirip banget sama kepala dragon ya, kepala naga. Tuh, mirip banget ya. Cantik ya, pokoknya cantik banget. Oke, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai fitur daun-daun dari philodendron dragon, tentunya sahabat semua sudah mengetahui bahwa philodendron dragon ini atau philodendron ini masuk ke dalam family Araceae. Dan ini adalah spesies tropis yang sangat indah. Dan mereka ini hidup di hutan hujan tropis ya, habitat aslinya ya. Dan ini tersebar mulai dari Amerika Selatan sampai dengan Amerika Tengah. Ini banyak ditemukan di Brazil, sahabatku. Nah, selanjutnya adalah fitur daunnya. Fitur daunnya memang besar. Kalau untuk philodendron dragon ini, dia totally semuanya warnanya hijau. Seperti ini. Fitur daunnya itu hijau dan sangat besar. Dia bisa besar banget. Ini masih termasuk tanaman yang masih muda atau remaja. Masih remaja aja dia kurang lebih panjangnya sekitar 35 cm. 35 cm. Dan ini adalah dahan baru yang kurang lebih baru berusia sekitar hampir 2 minggu ya. Ini 2 minggu. Nah, sedangkan untuk philodendron golden dragon atau lime fiddle, dia mempunyai bentuk daun yang sama dengan philodendron dragon, hanya saja fitur daunnya itu dia mempunyai variegasi di permukaan atasnya. Dia ada bintik-bintik dengan warna keemasan dan ini sangat cantik dan juga menarik. Tuh, bagus ya. Nah, yang ini untuk daun yang masih muda atau tunas yang baru tumbuh. Daun mudanya seperti ini. Bisa kelihatan perbedaannya kok antara yang dragon sama dengan yang lime fiddle. Kalau yang dragon kan total ketika dia baru tumbuh, daunnya hanya akan hijau ya, hijau total ya. Warnanya sedikit lime. Sedangkan kalau yang golden dragon atau lime fiddle, dia warnanya lebih kelihatan variegasinya semenjak lahir. Atau semenjak dia tumbuh dari tunas baru atau daun baru. Nah, cantik banget ya. Ini merupakan satu fitur yang sangat menarik yang membuat orang ingin mengkoleksi dari philodendron dragon dan golden dragon. Nah, mereka berdua ini biasanya diletakkan di dalam ruangan, sama seperti trending plant. Trending plant menempatkan mereka di dalam ruangan sebagai tanaman hias untuk mengisi ruangan ya.
Terus udah gitu juga kita meletakkannya di dekat jendela yang tentunya terkena sinar matahari. Namun jangan lupa tetap harus disaring menggunakan gorden yang yang tipis supaya dia mataharinya tidak langsung nyemprot ke tanaman kita sehingga variegasinya tetap terjaga dengan baik. Nah sahabatku, yang lebih seru nih ya, yang nggak kalah serunya nih ya, ini tuh secara signifikan permintaannya itu di pasar tuh sangat meningkat. Karena memang sekarang banyak sekali sahabat-sahabat trending plant, juga sahabat pecinta tanaman hias yang mulai mencari atau bukan memburu ya, tapi mulai mencari kedua jenis tanaman ini untuk dijadikan tanaman hias di rumah ataupun di halaman. Dan permintaannya di pasar semakin meningkat walaupun banyak sekali sekarang sudah ada petani atau penggiat yang melakukan budidaya, namun karena permintaannya terus meningkat, akhirnya juga pasokannya juga semakin menurun ya, semakin tipis, sehingga untuk harganya lumayan agak cukup lebih tinggi dari jenis philodendron, beberapa philodendron yang lain. Nah, seperti yang saya katakan tadi, klasifikasinya masuk keluarga Araceae, subfamily-nya Aroideae, genusnya tentunya philodendron, dan spesiesnya adalah philodendron dragon dan juga golden dragon. Cantik-cantik ya, cantik-cantik dong. Nah, kalau kita bicara tentang philodendron, sekilas tentang genus philodendron, saya pernah ulas di episode mengenai philodendron, memperkenalkan jenis philodendron. Saya pernah ulas bahwa philodendron itu dikenalkan sama seorang ilmuwan bernama Scott pada tahun 1832. Nah, genus ini menampung berbagai macam jenis tanaman yang berbunga. Tentunya philodendron juga memiliki bunga ya. Dan ini si philodendron ini merupakan genus terbesar kedua dari family Araceae. Genus ini terdiri dari hampir lebih, kalau yang terdaftar atau listed di The World Plant Selected Family itu ada sekitar 800 ya, tapi kan itu sudah sudah ada yang hybrid atau hasil persilangan. Jadi yang jelas itu sekitar ada 489 spesies jenis tumbuhan dari philodendron yang terdata sampai dengan saat ini. Nah, itu informasinya bisa sahabat cari, bisa sahabat search di Google. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi, philodendron itu kan dari bahasa Yunani ya, philodendron. Dulu dibacanya philodendron, yang berarti kasih sayang atau cinta, dan juga pohon. Jadi pohon kasih sayang atau pohon cinta. Atau kalau kita terjemahkan lagi dari satu kata, bisa artinya adalah memeluk, tanaman yang memeluk, pohon yang memeluk. Memeluk apa? Karena kan dia mempunyai akar angin ya. Biasanya akar anginnya itu dia memeluk batang ataupun tempat dia hidup, seperti karena kan dia jenisnya epifit ya, tanaman yang hidup di tanaman induk atau tanaman lainnya. Jadi biasanya akar angin ini tuh memeluk batang pohon induknya. Tuh seru ya cerita philodendron ya, pokoknya seru banget deh. Nanti Trending Plant akan memberikan informasi-informasi yang mengenai mengenai sejarah-sejarah tanaman yang kita ketahui atau yang ada di Trending Plant. Nah, dan dia termasuk jenis philodendron yang pertumbuhannya agak sedikit cepat sih, lumayan. Untuk pertumbuhan dahan baru tuh sekitar 2 sampai dengan 3 minggu sudah mulai tumbuh dahan baru. Dan distribusi mereka itu ada di Amerika Utara, Tengah, dan juga Selatan. Namun sekarang sudah mulai tersebar di seluruh wilayah tropis dunia, karena yang tadi aku bilang nih, tanaman ini tuh mudah banget untuk tumbuh dan mereka cocok banget hidup di iklim yang hangat ya, lingkungan yang tropis atau hangat. Seru ya. Oke, sahabat Trending Plant, kalau kita sudah bercerita tentang sejarahnya si philodendron dan philodendron dragon ya, dan juga lime fiddle, maka sekarang kita Trending Plant akan bercerita pengalaman tentang merawat philodendron dragon dan juga golden dragon. Ini seru banget loh, seru banget untuk perawatannya, karena perawatannya itu sangat mudah, sangat tidak merepotkan ya. Tapi yang penting itu kita harus tahu karakter dari tanamannya sendiri ya. Karena kan satu nih, mereka nih kan memiliki daun-daun yang besar. Terus udah juga batangnya juga kan lumayan kokoh ya. Dia lebih kokoh daripada
jenis-jenis Philodendron seperti Burlemax atau Philodendron Bryantianum. Nah, Philodendron ini jauh lebih kokoh si batang-batangnya ya, dan dia juga lebih licin. Permukaan daunnya lebih tebal, lebih licin. Nah, kalau kita sudah mengetahui nih fitur-fitur dari dasarnya mereka, ciri khasnya mereka, maka kita akan lebih mudah untuk merawat mereka. Nah, terus udah gitu, yang perlu sahabat ketahui juga, mereka bukan tanaman yang jenisnya mempunyai bunga warna-warni ya, atau berbunga. Namun dengan adanya struktur daun atau bentuk daunnya yang cantik dan juga mengkilat, bentuk daunnya yang luar biasa seperti ini, seperti naga bentuk daunnya. Nah, ini menjadikan mereka tuh tanaman yang sangat indah tanpa perlu bunga yang berwarna-warni. Oh ya sahabat, Philodendron yang kecil itu biasanya ukurannya tuh panjang itu sekitar 15 cm sampai dengan 20 cm. Terus ketika dia udah remaja, ini remaja nih bisa sampai dengan 30 cm sampai dengan 35 cm. Ini yang Golden Dragon, yang ini yang Green Dragon. Nah, ini Golden Dragon tuh, ini sekitar 35 cm. Ini masih remaja loh usianya. Nah, kalau kita memberikan perawatan yang tepat, mereka tuh bisa mencapai 40 sampai 50 cm. Tentunya kita harus mengetahui nih kebutuhan dasar mereka. Nah, apa sih kebutuhan dasar mereka? Nah, kebutuhan dasar mereka itu gampang banget. Yang penting kita mengetahui nih cahaya, terus udah gitu media tanam, penyiraman dan juga pupuk. Itu sih 4 dasar kebutuhan dari hampir seluruh tanaman hias. Ini adalah 4 dasar kebutuhan. Nah, Philodendron pun kita pun harus memenuhi kebutuhan 4 dasar ini. Tapi masing-masing tanaman kan berbeda ya. Nah, seperti yang kita ketahui, Philodendron itu mempunyai daun-daun yang besar. Otomatis kebutuhan nutrisinya pada saat dia remaja menuju dewasa itu akan jauh lebih banyak. Oke sahabat, kita lanjut aja nih. Kita langsung berbicara tentang perawatan. Yang pertama, kebutuhan cahaya. Kedua tanaman ini mempunyai kebutuhan cahaya yang tentunya sangat berbeda. Kalau yang dragon mempunyai kebutuhan cahaya yang cukup sedang. Dia bisa mentolerir cahaya matahari yang sedang atau yang adem ya. Yang adem-adem aja deh pokoknya gitu kan. Nah, tapi mungkin dengan cahaya matahari yang cukup sedang aja, dia akan memberikan tekstur daun yang cukup bagus, warna hijau yang sempurna. Warna hijaunya cenderung hijau tua ya, atau hijau pekat ya. Nah, ini untuk yang dragon. Nah, sedangkan kalau untuk golden dragon, kalau bisa mereka walaupun di tempat teduh, tempat itu harus tetap terang. Pada dasarnya untuk mempertahankan variegasinya mereka dibutuhkan sinar matahari, karena tanaman yang bervariegasi itu rata-rata mereka untuk mempertahankan variegasinya atau menimbulkan variegasinya tentu harus dengan bantuan cahaya matahari. Namun cahaya matahari nggak boleh langsung. Jadi kalau bisa letakkan mereka di tepi jendela yang cukup terang, namun kita beri tutup nih, kita beri filter atau saringan seperti gorden atau vitris yang sangat tipis. Nah, itu sudah bisa menyaring cahaya atau sinar matahari yang memapar langsung ke tanaman kita. Itu ya, satu ya untuk cahaya. Yang kedua, media tanam. Kalau media tanam, keduanya membutuhkan media tanam yang sama. Philodendron itu bukan rata-rata ya, akan sangat tumbuh dengan bagus kalau kita memberikan dia media tanam seperti andam. Tapi jangan pernah itu menjadikan kendala buat sahabat semua, karena mungkin di beberapa bagian wilayah di Indonesia juga agak sulit untuk menemukan andam. Nah, kita bisa memberikan sekam bakar ataupun dengan tanah saja sebenarnya sudah cukup ya sahabat. Tapi perlu dipastikan lagi, jangan sampai tanahnya itu mudah memadat. Karena tanah yang mudah memadat itu biasanya itu dia lebih cenderung menyimpan air ya, menyimpan air lebih banyak, terus udah gitu juga cenderung lebih becek, akhirnya si akar itu jadi kerendam. Kalau akar udah kerendam di tanah yang becek, biasanya itu mudah sekali rentan dengan penyakit bakteri ya, dengan bakteri, terus tidak bisa teraliri oksigen dengan baik, akhirnya akar itu jadi cenderung mudah busuk. Kalau akar udah busuk tentunya akan merambat kemana-mana nih, bisa ke batang, ke daun, bonggol dulu kan terutama kan. Nah, itu akan sangat berbahaya buat tanaman philodendron kita, bisa menyebabkan kematian. Jadi pastikan media tanam itu kalau bisa tetap poros. Kalau memang nggak bisa menemukan media tanam poros, atur kontrol jadwal penyiraman.
Oke, itu untuk media tanam. Sudah jelas ya? Nah, sekarang kita lanjut sama penyiraman. Tadi berhubungan dengan air ya, penyiraman. Seperti saya katakan tadi, penyiraman itu sangat fleksibel kalau di trending plan. Kenapa? Karena saya biasanya menyesuaikan dengan kondisi suhu udara pada saat itu. Jadi kalau memang lagi musim kemarau, otomatis karena saya menggunakan media tanam yang poros, yang mudah mengering, biasanya kan air tuh cepat menguap ya. Makanya biasanya saya bisa nyiram tuh bisa 2 hari sekali gitu kan. Atau kalau lagi musim kemarau banget nih, musim panas, kadang-kadang kita menemukan suka nih kadang-kadang nih, udah lagi musim panas banget nih, nggak hujan-hujan udah 1 bulan 2 bulan gitu kan. Nah biasanya saya mau menyiram itu setiap hari, setiap pagi sih saya biasanya menyiram. Sambil saya siram, saya jemur di bawah sinar matahari pagi jam 7 sampai dengan jam 9. Habis itu saya taruh lagi di tempat yang teduh tapi tetap terang. Tuh, seperti itu. Atau yang paling mudah cara ngontrolnya adalah dengan memasukkan jari kita ke permukaan media tanam. Seperti biasa loh. Masukkan jari kita ke permukaan media tanam. Kalau misalkan sudah mengering sekitar 1 buku aja, itu tandanya kita udah mulai harus siap-siap untuk menyiram. Nah, apalagi kalau misalkan tapi kalau misalkan masih basah ya, jangan deh. Karena nanti takutnya dia jadi terlalu busuk ya. Si media tanamnya itu akhirnya sangat lembab, akhirnya busuk deh. Terus bisa merambat ke akar, ntar akarnya ikutan busuk. Jadi pokoknya untuk penyiraman itu fleksibel, tergantung situasi, kondisi, dan keadaan cuaca saat itu. Selanjutnya, kalau penyiraman udah tentunya adalah pupuk nutrisi. Tadi aku bilang kan, dia kalau kita berikan perawatan yang baik, perawatan yang tepat, maka dia daun-daunnya akan tumbuh jadi sangat besar. Bisa sampai 50 cm, ya kan? Atau bisa 60 cm. Itu pokoknya tergantung. Nah, semakin ketika dia remaja nih, semakin besar, maka kebutuhan nutrisinya akan semakin banyak. Contohnya, seperti ini. Ini kan yang udah dewasa nih, ya kan? Nah, daun dewasa ini kebutuhan nutrisinya itu akan sangat lebih banyak. Dan mohon maaf, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ini tidak bisa mereka dapatkan dari media tanam yang ada. Tentunya kita harus memberikan pupuk. Nah, pupuk yang tepat itu adalah pupuk yang mengandung unsur-unsur seperti nitrogen, magnesium, kalium gitu kan. Karena apa nih? Dan juga vitamin ya, vitamin B1. Karena hal itu sangat dibutuhkan untuk mereka. Kalau kita menemukan daun philodendron kita itu tunas barunya tumbuhnya pucat, kalau ini kan tumbuhnya seger nih tunas baru, ya kan warna hijaunya tuh bright, terang, jelas, cerah ya. Nah, yang lain fiddle, yang variegata juga sama. Warna hijaunya tidak pucat, tapi dia terang. Ya kan? Nah, ini tandanya kebutuhan nutrisinya tercukupi. Magnesiumnya cukup, kaliumnya juga cukup, atau kalsiumnya cukup. Nah, kalau di kekurangan magnesium dan kalsium, maka daunnya nanti akan pucat. Itulah saatnya tanaman kita harus kita tambahkan nutrisi tambahan tuh. Jadi, pokoknya kita harus 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 peka terhadap gejala-gejala yang diberikan oleh tanaman kita. Seperti itu. Terus satu lagi sih ya, kalau kita lihat tanaman kita tumbuhannya itu kerdil, daunnya pendek-pendek, nggak bisa gede-gede ya. Meskipun itu udah tua, tapi kok daunnya nggak besar-besar. Terus udah gitu juga dahannya kok makin lama makin pendek, makin kerdil, bukannya makin besar. Itu tandanya media tanam kita ini udah kurang sehat atau kurang nutrisi ya. Nah, kita bisa ganti media tanamnya, lalu kita tambahkan dengan pupuk yang tentunya juga pupuk organik. Nah, kurang lebih seperti itu 4 kebutuhan dasar dari philodendron kita. Pokoknya kalau sahabat memenuhi 4 kebutuhan dasar itu, nanti dijamin deh philodendronnya akan tumbuh dengan sangat subur. Namun bukan cuma itu loh sahabat. Ternyata ya, kalau kita ingin mendapatkan yang lebih cantik lagi, lebih subur lagi gitu kan, kita juga harus memeliharanya dengan baik. Nah, untuk memelihara memelihara tanaman philodendron kita ini, kita juga membutuhkan perhatian khusus nih, perhatian ekstra nih. Karena biasanya dalam perawatan philodendron itu kita pasti nemuin kendalanya sih sebenarnya sih standar ya. Biasanya seperti hama, serangan-serangan hama, terus udah gitu juga kayak daun-daun yang mengering, menguning atau layu. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang harus kita perhatikan. Kalau kita nemuin daun kita itu menguning, layu meskipun dia masih muda, kalau daun tua menguning, layu, gugur itu wajar. Tapi kalau daun muda dia menguning, layu, berarti ada sesuatu tuh.
Biasanya salah satu indikasinya adalah karena dia kebanyakan air atau kurang air. Kalau kurang air, tanaman ini akan renyah. Nih, daunnya akan terasa kering gitu kan. Tapi terus udah gitu lama-lama dia mengering, coklat, airnya lama-lama jadi gugur. Tapi kalau kebanyakan air pun juga menimbulkan hal yang sama. Bukan merenyah, tapi dia lunglai. Tanamannya lebih lunglai. Nah, itu tandanya dia kebanyakan air. Terus caranya gampang kok. Cukup rem, kontrol penyiramannya. Tarik sedikit frekuensinya, yang tadinya mungkin 2 hari sekali, kita bisa kontrol jadi seminggu sekali. Tuh, seperti itu. Ataupun kita menemukan bercak-bercak coklat pada tanaman philodendron. Penyakitnya philodendron itu adalah salah satunya itu tuh, dia biasanya mengalami kebusukan di ujung-ujung daun ataupun di batang-batang ya, biasa seperti itu. Nah, hal itu biasanya karena media tanam, buru-buru deh ganti media tanamnya, terus pangkas daun atau dahan yang sudah terinfeksi. Terus udah gitu cuci bersih akarnya, kita letakkan lagi di media tanam yang sudah sehat. Nah, hal itu cukup membantu untuk memulihkan kondisi philodendron kita. Tunggu sekitar 1-2 minggu, bahkan 3 minggu sampai tunas barunya tumbuh. Dijamin tunas barunya nanti akan tumbuh lebih cantik dan tidak terinfeksi lagi. Oke, sahabat trending plant, kurang lebih itu cara yang biasa dipakai oleh trending plant untuk merawat dan memelihara philodendron dragon dan juga golden dragon atau live fiddle. Nah, pokoknya nih ya, kesimpulannya adalah mereka ini kan sangat suka kelembapan. Berikan mereka kelembapan namun tetap bersih ya. Terus udah gitu juga letakkan di tanah tempat yang terang, terkena sinar matahari namun tidak langsung. Nah, sahabatku, jangan lupa memberikan bantuan sulur atau tiang. Mereka sangat suka memanjat. Ini tanaman ini adalah tanaman yang sangat suka untuk jenis tanaman merambat, tapi lebih memanjat sih ya, bukan merambat. Kalau merambat itu di kepala saya itu seperti tanaman yang bisa menjulur ke bawah gitu kan. Tapi ini lebih ke atas, lebih memanjat ke atas. Jadi di habitat aslinya mereka hidup di pohon-pohon induk atau pohon-pohon yang besar. Nah, kalau kita letakkan dia di pot, kita bisa memberi bantuan sulur. Sama seperti yang saya lakukan dengan philodendron saya yang satu ini. Saya memberikan mereka bantuan sulur atau tiang seperti ini. Nih, bisa dilihat deh sahabatku. Nah, ini akar anginnya mengikat. Akar anginnya sudah mengikat di sulur ini. Nah, dari sini nanti mereka bisa menyerap nutrisi lebih banyak lagi. Hasilnya, variegasinya akan sangat cantik. Tuh, bagus banget kan? Dan juga nanti menghasilkan daun-daun yang lebih besar. Itulah fungsinya dari tiang atau sulur sebagai bantuan mereka untuk memanjat. Kita letakkan dulu ya. Oke. Nah, sahabat trending plant tersayang, kurang lebih itu dia pengalaman trending plant merawat dan memelihara philodendron dragon dan juga golden dragon. Semoga informasinya sangat bermanfaat. Kalau sahabat punya informasi yang lain yang belum saya sampaikan, silakan taruh di kolom komentar. Ataupun kalau sahabat ingin bertanya tentang tanaman-tanaman lainnya atau tanaman khususnya philodendron dragon dan golden dragon, silakan hubungkan juga di kolom komentar. Sahabatku, apapun tanaman kita rawat dan jaga mereka dengan baik dan penuh kasih sayang. Karena nanti mereka akan tumbuh dengan berbahagia dan melahirkan daun-daun yang subur. Sahabat trending plant, salam sehat dan bahagia selalu.